Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwalan lidatin bihan daron lan suhu awli aridin ida kharaj wal kulliyatu khamsatun dunan tiqas jinsun wa faslun aradun aun wa khaswa awalun salasatun bila syartan jinsun qaribun aw ba'idun aw wasa wa awalun salasatun bila syartan jinsun qaribun aw ba'idun aw wasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awalan lan nisbatkeun sira ingkang awal nyatane kuli. Lan nisbatkeun sira ingkang awal nyatane kuli. Lidati kedue dat in lamun fiha ing dalem ieu dat in daraja manjing ieu awal. Pansub tegese nisbatkeun sira ing ieu awal. Auli aridin atawa nganisbatkeun sira kedue arad ida kharaj tatkala metu ieu awal. Wal kulliyatu lan utawi kuliah iku khamsatun 5 dunan tikos ora leuwih tetep kalawan ora leuwih lan ora kurang. Jinsun sawiji jenis wa paslun lan pasal aradun arad am naun nau wa khasun lan arad khas. Wa awalun lan utawi kang awal iku salah satun telu bila syatot kalawan ora wuwuh lan ora kurang. Jinsun sawiji jenis qaribun jenis qarib au ba'idun atau jenis ba'id au wasat atau jenis wasat. Wa wala lidzatin pihan daraj fansubhu aw li'aridin idza kharaj. Kita masuk ke muqaddimah ilmu mantik di bidang tasawur. Di ilmu mantik itu salah satunya tasawur dan tasdik. Untuk mengetahui tasawur kita butuh ta'rif. Ta'rif bagaimana cara mendefinisikan. Kemudian ta'rif itu dibuat bagaimana? Nah, ini di sini kita akan masuk terhadap kuliatul khamas. Tina perangkat-perangkat ta'rif, bahan-bahan ta'rif teh naon-naon wae gitu. Wa awalan lidzati in daraja fiha. Nisbatkeun, hubungkan terhadap yang awal apabila yang awal ini dia termasuk bagian daripada hakikat. Itu dinamakan dengan dati. Dat pansubhu yakni nisbatkan, hubungkan yang pertama apabila yang pertama ini kuli ya, kembali lagi kuli. Kuli ini ketika dia memang menjadi sebuah perangkat, jadi sebuah bagian daripada hakikat, itu namanya dat. Auli aridin idza kharaj, atau nisbatkan yang pertama terhadap arad ya. Namanya arad apabila dia keluar ataupun dia bukan bagian inti daripada hakikat ya. Jadi dat mah dia tidak keluar ya. Dat itu dia tidak keluar dari mahiyah,
Lamun arad dia di luar mahiyah, bukan di dalam. Ya, dat itu bukan di dalam, tapi dia tidak keluar. Lamun di dalam, engke bisi bentrok jeung nau, anu mana nau ge termasuk dat, ada dat. Jadi lebih spesifiknya dat itu dia tidak keluar, tidak keluar. Bedanya tidak keluar jeung di dalam itu beda. Tidak keluar. Yang penting dia tidak keluar. Tak peduli dia tidak di dalam juga, yang penting tidak keluar. Tidak keluar. Kalau arad itu di luar ya, dia di luar. Qul huwa awalan fi hadal baiti taqdim wa ta'khir wa asl tarkib sub awala. Nasbatkeun al awala terhadap yang pertama wa kulidat kuliyun dati biayu kola kuliyun datiun idan daroja fiha. Apabila dia itu masuk kan, padahal lebih baiknya itu indaroja fiha itu dia tidak keluar, tidak keluar. Wansub li aridin bi ayu kola kuliyun datiun disebut kulidati in kharaja anha, itu anhana daripada mahiyah. Mahiyah hakikat itu sama, beda sudut pandang gitu. Hanya beda sudut pandang. Ada dati. Dati itu madakhala fil mahiyah, yang memang dia di dalam mahiyah dati, atau tadi teh yang tidak keluar daripada mahiyah. Hayawanatik nisbat terhadap insan, fa innahuma dakhilani fi mahiyatil insan. Ini masuk terhadap mahiyah mafhum daripada insan. Jadi insan teh anu dina benak pikiran orang ternyata hayawanatik. Nah, hayawanatik ini adalah dat, nah, disebut dat kuliyun dati. Arada aradi itu huwa ma kharaja anil mahiyah, yang di luar, yaitu yang keluar gitu. Sesuatu yang keluar, kadohik seperti dohik wal masyi berjalan, tertawa. Nah, ini tertawa dan masyi kan bukan perangkat daripada manusia, artinya manusia bisa hidup, bisa dikatakan manusia meskipun dia tanpa ketawa satu detik pun. Selama hidupnya dia tidak pernah merasakan ketawa, itu tetap dikatakan manusia. Atau tidak bisa berjalan, tak berjalan itu tetap dikatakan manusia, dinisbatkan terhadap manusia. Fa innahuma kharijani min mahiyatil insan. Ini kan insan itu dan dohik kan sesuatu yang berbeda gitu. Dohik mah di luar, insan mah di jero gitu. Artinya dohik itu bukan berarti dia ikut andil membangun insan gitu. Membangun insan, dia tidak, cuma hal yang memang tidak terlepas daripada manusia. Paulima anadati inamahu al-jinsu wal fasl gitu. Dapat diketahui dat ya, yang dat itu dia tidak keluar terhadap mahiyah, itu jenis dan pasal. Ada jenis dan pasal. Nah, nanti disebutkan jenis itu apa, pasal itu apa. Arad ya, yang namanya arad inamah wal aradul khas wa aradul am. Dia ada arad khas dan arad am. Ya. Wa amanau itu wa nafsul mahiyah yusama ala hada wasitoh bainal aqsam. Nafsul mahiyah. Jadi insan itu ya disebut nau, disebut mahiyah, disebut hakikat gitu. Dinamai atas ini karena menjadi pelantara antara aksam, bagian-bagian arad dan dat. Nah, padahal nawa teh lebih kana dat. Karena kan hayawanun natik kan eta insan. Sedangkan nawa teh insan eta. Mafhumna hayawan natik. Terus di mana posisi nawa? Oke, kita sepakat. Nu di jero jenis jeung pasal. Anu di luar arad am jeung arad khas. Arad ieu nawa di mana ya? Kadunya badan di itu di luar atau di jero aneh. Ayeuna matakan ta'rif dzati anu lebih masuk mencakup supaya ka aku nao ta'rif dzati mah madakhala fil mahiyati, atau lebih disebut la yakhruj anil mahiyah, tidak keluar daripada mahiyah. Lamun disebutkan madakhala fil mahiyah, ieu nao mah kasuk. Karena nao itu dia tidak di dalam, tidak, tetapi wasitoh bainal aqsam. Karena wasitoh teu di luar teu di jero,
Tapi kalau melihat daripada nau itu hayanonatik, masih menjadi mahia, masih menjadi perangkat daripada insan, masih membantu karena insan gitu. Anu mana kan nau teh insannya, mafhumna teh hayawanatik gitu. Oke, oleh karena itu nau itu bisa masuk terhadap dat apabila dati itu ditakrifi sesuatu yang tidak keluar, bukan yang di dalam, tetapi tidak keluar daripada mahiyah. Wa inda baduhum anadati huwa juz'ul mahiyah al mahmul. Juz mahiyah bagian anu dina pikiran urang, dina benak urang. Al mahmul anu memang diangkat yang dibawa. Wal aradi ma laisa juz'ul mahiyah al mahmul. Dia tidak menjadi mahmul, tidak menjadi mahiyah mahmul. Dohik itu kan tidak ikut andil terhadap pembuatan manusia gitu kan, tidak. Wala hada fanau wal arad inda ba'dihim datiyun ma laisa bi kharijin anil mahiyah wal arad kharijun minha. Fa'ala hada fanau dati. Menurut sebahagian ulama nau, oleh karena itu nau itu menurut sebahagian ulama dati malaisa bi kharij, dia tidak keluar dari mahiyah. Wal arad kharij minha, sedangkan arad itu dia keluar daripada mahiyah. Fa'al hada fa nau dati, oleh karena itu kita sebut saja nau itu dati. Nau itu dati. Kenapa dia? Karena laisa bi kharijin, dia tidak keluar dari mahiyah, tidak keluar. Bukan berarti di dalam, tetapi tidak keluar. Itu paduli itu di jero sudah di kumaha mana teu keluar ya teu keluar. Jadi lebih umumnya teu keluar dari jeung di jero. Mun di jero kan lebih khusus ya. Wal kuliah tuh hamsatun. Nah ini kuliah tuh hamas. Ya, kuliah tuh hamas. Aya 5 dunantikas teu kurang teu leuwih. Ini istiqra para ulama mantik aya 5 bisi gitu kan, dari juragan-juragan aya nemukeun kagenepna itu terserah gitu kan. Nanti bisa ikut andil kontribusi membangun keilmuan mantik bisa gitu. Jenis teh nanti genus pasal diferenti arad ama common accident. nulis comon accident. Comon accident. Naon spesies. Naon spesies. Host proper accident. Proper accident. Jenis genus fase diferensi aradun ama common accident. Noun spesies hosen proper accident. Genus dulu bukan nama itu disebut kuliah atau homas atau bagaimana bahan-bahan takrif gitu, bahan-bahan takrif. Penamun orang ada takrifin kopi, coba sebutkan kopi takrifnya. Apa itu kopi? Lawan Abi nanya apa itu kopi? Kopi bubuk gula minyak. Eta biasana lamun orang ngadefinisikeun make jenis kayak genus seperti kopi itu adalah sebuah minuman. Minuman ini kan dia banyak gitu kan. Orson ke minuman, jus minuman gitu kan. Tapi ada pasal. Nah, ini pasal, amun pasal berarti masuk karena bagian hakikat. Kopi itu adalah minuman dari biji kopi.
balik di biji kopi, dari biji kopi. Tapi lamun make rosem, ya, make khoas, minuman yang hitam, rasanya pahit, ditambah gula. Nah, itu berarti dia memakai rosem. Ya. Atau coba definisikan definisikan salapi. Gondrong. Udgril khawas. Sare isuk ya. Dekil. Subuh kodok ya. Nah biasanya orang mau ngedefinisikan sulit untuk memakai bilhan gitu, karena orang tak apal ya inti daripada salafi itu apa, hakikat salafi kan orang tak apal gitu kan. Untuk kajian sampai sana butuh pengajian yang lebih serius. Cuman namun ayah batur nanya salafi teh naon udguril khawas ya. Tutur anu khususan beda pembeda doang daripada selain salafi ya. Tadi teh mau negatif meureun gondrong gitu kan. Atau subuh di kodoan gitu. Salah seorang di gobong di kuncian, nah itu mau negatifnya gitu kan. Masa bocor. Nah ya, hadal bait hasilu ma fil baitil mutaqaddim yakni fa idza fahimta ma fil baitil mutaqaddim alimtanal anwa an kulliyati binisbati ilal kulil mahiyah khamsatun. Nah ini perangkat daripada pembuatan takrib ya, orang ayat 5. Kahiji jenis ya, genus itu buah kuliun. Ingat kemarin kuliun saya tak akan balik lagi, kalau enggak ya itu nanti dengarkan rekaman saja. Genus kuliun dia mafhum istirah, bisa uploadnya banyak. Makulun dapat dikatakan ala kasirina mukhtalifina, terhadap banyak tetapi berbeda-beda upload bil haqaiq pada kenyataannya. Fi jawabi mahwa dalam jawaban apa ini, apa itu gitu kan. Payusdaku maka dibenarkan bimakna yahmilu lima takororo fi ilmil mantik inna sidqa in waqa'a fi babil mufradati bahwa bimakna hamli wa in waqa'a fi badil murakabati bahwa bimakna tahaqquk ayasihu ayah mila ala kasirina mukhtalifina fi haqaiq fi jawabi mahwa faquli jinsun syamilun di sa'iril kuliyat. Intinya jenis itu dia yang dikatakan terhadap banyak afrod yang berbeda-beda. Apa? Hayawan gitu. Hayawan itu apa? Dia insan masuk, bakor masuk, genus masuk gitu kan. Jamus kebo. Jadi jenis itu adalah satu kuli yang dikatakan terhadap afrod yang banyak tetapi berbeda-beda pada faktanya. Artinya kan manusia dan jamus dan kebo itu beda. Manusia dan insan dan ibil dan onta itu beda. Hakikatnya beda gitu kan. Manusia dan badak itu berbeda. Nah, itu dapat dikatakan jenis gitu kan. Itu satu pandangan ya. Tapi anu diambil ke orang mah jenisnya yaitu sesuatu yang memang dia banyak afrod yang berbeda-beda. Jadi lamun urang ya arek memakai takrib, memakai jenis, dia harus memang kopi. Kopi itu pakai jenis. Hal yang memang banyak afrod tetapi afrodnya berbeda-beda. Minuman, kopi itu adalah minuman. Minuman kan dia minuman kuli, dia banyak varian, ada just juice gitu kan, atau orson, atau brandy, atau banyaklah kopi miring gitu kan. Jadi sebuah hakikat yang berbeda. Ya. Kemudian di sini dikatakan fakharaja biqauli ala kasirina mukhtalifina, beda keluar daripada
yang kami katakan kasirina mukhtalifina pada hakikatnya isu naon masuk karena pasal wa huwa kuliun yasihu ayuh mala bijawabi ayu syai'in bidatihi ayu syai'in yumayyizu mahyata an ghairiha halakauniha dakhilan fiha. Pasal itu dia tugasnya pembeda ya, dan menjelaskan gitu. Tamyiz dan bayan pasal. Artinya minuman apa? Minuman apa? Lamun misalkan orang pakai kopi. Kalau misalkan pasal itu harus ada bagian daripada kopi, berarti minuman daripada biji kopi. Ya, karena apa yang membedakan minuman ini dan minuman yang lain? Ayo syai'in. Apa? Oh, ternyata kopi ini bedanya itu yaitu daripada bahan kopi kan dari biji kopi. Apa itu kopi? Ya buah kopi gitu kan, buah kopi. Searching di Google gitu kan. Pokoknya pasal itu pembeda, tetapi dia masih bagian mahiyah. Gitu, bisa di pembeda tapi masih bagian mahiyah. Beda dengan apa itu kopi? Minuman warna hitam. Nah warna hitam kan dia tidak menjadi bagian mahiyah, tetapi warna itu sebuah khawas, sebuah ciri khas saja, tidak menjadi bagian kopi. Pasal itu kuliun yasihu ayuh mala bijawabi ayu syai'in. Bisa dikatakan apa itu kopi? Itu minuman apa? Ya, minuman apa? Apa pembedaan minuman kopi dan orson dan jasjus? Oh ternyata dari bahannya. Aradul am tadi dikatakan common accident itu ada kuliun khorijun ya, kuli tetapi dia khorij di luar anil mahnya daripada hakikat yasduku alaiha wa ala ghairiha, bisa masuk yang satu terhadap yang lainnya seperti masyi ya. Masyi ini kan berjalan, bisa manusia bisa pun onta. Jadi onta, manusia, badak, kuda itu sama mempunyai sifat umum. Ya, mempunyai sifat umum yaitu berjalan. Ya, berjalan. Nah ini itu kuliun yasduku ala wahidin au ala kasirin mutafikin. Kuli banyak afrod tapi bisa masuk satu, tetapi dia hanya satu gitu. Mutafikin, dia akurat, sama, cocok fil haqaiq, dalam hakikat. Nah seperti manusia. Nah ini manusia ini adalah sebuah nau. Asad adalah sebuah nau, karena asad itu kan dia kuliun tetapi hakikatnya banyak. Mutafikin, dia sama hakikatnya. Hakikatnya punya tari, ngerowes gitu kan, atau memangsa musuhna kan. Asad kita banyak ya, ada godon par, ada meong cong care gitu kan, meong bodas, pokoknya loba lah gitu kan. Manusia kayak akron-akrona kan banyak, yang bodas, aya nu hejo jelema gitu kan. Ulak. Nah eta ya masih kena disebut kuliun dati, tetapi dia tidak keluar, masih masuk ke dalam dati. Pokoknya patokanana lamun jenis mah mukhtalifin, naok mah muttafikin gitu. Berbeda-beda tetapi sama dalam hakikatnya. Aradul khos, dia sifat kekhususan ya, khusus seperti dohik ya, dinisbatkan terhadap manusia. Nah ini kuliun khorijun, kuli ya, apronnya banyak kan. Asep bisa tertawa, Mang Nu bisa tertawa, Mang Eka bisa tertawa gitu kan, tetapi dia keluar daripada mahiyah. Mang Eka itu bukan tertawa, tetapi bisa tertawa. Ada kalanya tertawa, ada kalanya tidak tertawa. Beda dengan hayawan, beda dengan natik. Apa? Pada suatu waktu Mang Eka tidak natik. Oh misalkan jam 3 sampai jam 4 Mang Eka tidak natik. Tidak natik. Nah itu kan tidak, gitu kan. Tapi kalau misalkan aron, dia itu khos, ya, dia itu aron khosnya seperti dohik. Jadi yang namanya dohik, ketawa itu kan mempunyai ciri khas ya, ciri khas. Hanya manusia yang bisa
ketawa. Monyet itu bukan ketawa, simpanse ini siga ketawa gitu kan, dia tuh bukan ketawa, hanya apa ya, mungkin senyumnya tabasam pas sunatan karena yang dohik itu idrokul umuril ajabi ya gitu. Memahami sesuatu yang asing, yang aheng, anu ajib gitu kan. Ketika orang paham sesuatu yang asing, maka timbullah wah. Itu kan orang-orang anu stand up gitu kan, komedian, olah salam, otaknya mikir, muter karena bagaimana caranya hal-hal yang maklum bisa diasingkan. Ketika sudah asing, maka penonton, pendengar akan ketawa. Kalau simpanse kan memang dia tidak mempunyai otak, tidak punya pikiran, mana mungkin dia bisa idrok, memahami perkara-perkara yang aheng. Maka dohik ini gitu kan, dia memang khusus terhadap khusus terhadap manusia. Itu ya, itu adalah bagian daripada kuliatul khams, yang mana jenis, fasal, arad am, nau, dan arad khos ini adalah perangkat daripada pembuatan takrib. Ya, bagaimana caranya ketika kita sudah belajar mantik, apapun yang ditanyakan, apapun yang dipermasalahkan, coba tasawur. Caranya tasawur, kalian harus paham jenis, fasal, arad am, nau, arad khos. Minimal khos itu harus paham. Jadi khasna, jadi ciri khasna. Seperti tadi apa itu salapi, udkuril khas gitu kan. Ceritakanlah ketentuan kekhususan salapi. Baik itu namun misalkan aya wali santri anyarnya tuh ceritakeun anu positif. Nah, gitu kan. Lamun aya anu ngadebatnya tuh ima bolak-baliknya tuh kurang belaan ya kumaha gitu. Udkuril khas. Tapi kalau sudah bisa menjelaskan dengan jenis dan pasal, oh itu dahsyat. Jadi setiap apapun dijelaskan nate ku jenis dan pasal, oh mantap. Nah, coba definisikan muhadharah. Bilhan coba. Muhadharah. Aktivitas santri. tidak gitu kan. Nah, itu. Ya. Itu bisa menjadi pasal. Mungkin nanti akan di man'u deui. Lah tidak teh naon gitu kan. Latihan dakwah gitu kan. Lamun misalkan baiknya sebagai pasal, tetapi kalau misalkan kepepet tak tahu hakikat daripada muhadharah gitu kan, bisa jadi khas. Atau yang dimaksud muhadharah itu istilah pondok pesantren gitu kan. Artinya istilah ulama-ulama yang dinamakan muhadharah itu bukan seperti itu, bukan dakwah, bukan sholawatan gitu kan, bukan qori nunuan lila gitu kan, dengan qorina eta wae anu tampilna eta wae gitu kan, eta hoasna gitu kan. Nah, orang lamun geus ngaji mateng mah lebih apa ya? Lebih mempertanyakan sesuatu yang memang sudah kita menjadi tradisi itu, apakah memang hakikatnya seperti itu? Apa memang itu ada hakikat urfiah atau bahasa usul fikih tadi mah majaz, tetapi memang urupnya muhadharah. Ya. Paneta urup urang anu mana dipahami ku mereka tadi mengilham aktivitas anu di jerona aya dakwah, aya qori. Eta kan apakah urup di urang ya, di urang di Darul Akam, di Cikidan, di Kabandungan anu ngaranna muhadharah teh seperti itu ya. Apakah memang hakikat ulama yang memang muhadharah teh seperti itu? Emang baheula ulama latihan dakwah gitu. Latihan dakwah. Hakikat ulama, apakah hakikat kita itu emang sama apa memang hakikat urfiah? Hakikat urfiah mah bahasa Mu'tazilah, bahasa orang majaz, tapi majaz urupnya bahasa urup. Bahasa memang muhadharah teh namanya
istilah orang gitu, istilah orang lain istilah hakikat secara yang dikatakan ulama muhadoroh ya teman kemudian kembali di karena ta'lim apa itu muhadoroh secara hakikat yang dikatakan ulama gitu. Tapi abdi cenderungna karena urfiah karena urfiah anu dikatakan bieu teh gitu kan pendapat bieu teh muhadoroh eta teh ya urfiah gitu. Uruf pondok pesantren ya seperti itu entah gitu kan uruf hakikat secara memang yang ditawarkan oleh ulama. Mungkin orang semakin bisa mempertanyakan, semakin bisa tahu akan sebuah hakikat, apa ini aron khos, apakah ini aron am, apakah ini memang hakikat daripada sesuatu perkara. Nah, kita pokoknya ya jenis pasal aron am nau aron khos. Nah, sudah minimal teu hafal ta'rifna jadinya arek ditalarnya tuh mana tentu kan minimal gitu paham gitu kan secara pembeda lah minimal bisa ngambedakeun gitu jenis jeung pasal gitu kan minimal bisa ngambedakeun karena menurut ulama meskipun tidak bayan nu penting bisa tamyiz namun teu bisa ngajelaskeun minimal bisa ngabedakeun minimal bisa ngabedakeun urang teu apa ngaranna comro jeung tai kotok teh naon teu bisa tetapi minimal bisa ngabedakeun anu dihuapkeun mana anu dipikeun mana namun teu bisa ngabedakeun ting parah bener wa awalun salah satu bila syatat jinsun qaribun au baidun au wasat yakni tadi kan jenis nu pertamanya jenis itu terbagi 3 ada qarib baid dan wasat. Di sini jinsu qarib ma la jinsa tahtahu wala fauqahu ajnas kal hayawani laisa tahtahu jinsun la siyaman ajnasun bal naunu fauqahu ajnas. Jenis qarib dirinya jenis qarib pula jenis qarib pula itu terbagi terhadap 3 bagian jenis qarib. Jenis qarib itu adalah jenis yang di bawahnya tidak ada jenis la jinsata tidak ada jenis. Wa fauqahu ajnas di atasnya banyak jenis. Kodenya nah, jenis qaribnya. Jenis qarib teh di handapna eueuh jenis, di luhurna loba jenis. Seperti hayawan. Hayawan laisa tahtahu jinsun. Jadi hayawan hanapeunana eueuh jenis. Lasyaman ajnas komode jenis-jenis di handapna eueuh jenis. Banaun akan tetapi sahanapeun hayawan aya naon yaitu insan wa faqahu ajnas di luhureun hayawan loba jenis nanti aya nami aya jisim aya johar gitu fa inna tahtal hayawan sahanapeun hayawan nyata aya insan nya manusia paros kuda bagol gue ruhu nya gue lihat obat lah bukan namanya bagol teh tadi kambingnya sehingga kan semacam himar gitu apalah orang teu arapa da eta mah di luar di orang semari gitu kan aya ya hayam aya entog gitu wa faqahu jismun namin wa jismun mutah wa jauhar di luhureun hewan aya jisim namin aya jisim mutlak aya jauhar jauhar jinsun ba'id aya jinsun ba'id nya malaisa jinsa eueuh di luhurna jenis wa tahtahu ajnas di sahanapeunana loba jenis kal jauhar seperti jauhar urang sebutkeun jauhar teh eta teh naon jenis ba'id nya menurut dieu kan engke aya eta si aya itirad jenis ba'id nya jenis ba'id fa innahu laisa fawqahu jinsun di luhur johar eueuh jenis lasiaman aja komodui pandasiaman teh komodui apalagi gitu kan lasiaman sumabona komo lagi gitu kan aya jenis wa tahu ajnas tapi di handapna banyak jenisnya di handapna banyak jenis wahwa ada jisim nami dan hayawan kemudian jinsun mutawasit ada jinsun mutawasit mata tahu jinsun dihanapkeun aya jenis fauqahu jinsun di luhureun aya jenis seperti mana seperti jisim mutlak
dan jisim nami nya. Fa inna fauqaha jauhar karena di luhureun jisim nami jisim mutlak teh aya jauhar jeung di hanapeun jisim dan jisim nami teh ada hayawan. Oleh karena itu wa yusama aidan jinsul qarib jinsan sapilan jinsul ba'id jinsan alian aya teh di garis bawahi yusama aidan jinsul qarib jinsan sapil jinsul ba'id jinsul ali. Musahisot dia pembeda, misalkan ajis jeung asep musahisot kan sama-sama hayawanatik tetapi aya musahisot pembeda lahirna di mana beda kan, tauna di mana tauna iraha beda gitu kan, orang mana teta pokoknya mah anu orang mana KTP-na lah gitu kan, biografina sudah menikah atau tidak gitu kan, sudah ini nah itu disebutnya musahisot eta mah teu kasukana jenis atau teu kasukana anu otak nah eta. Nah geus dah kuliatul khamas kuliatul khamas anu mana liar nanti di dinya teh dina jinsun lumayan ari teu make teh kita kita ya orang can nulisna gitu can ngajelaskeun kulina paraho deui wae gitu ya sulit jadi asa rada kuahnya orang ngaji jeung nu eta teh sulit pahamna jauh pokona aya kuli dati jeung kuli arodi. Kuli dati esensial katingalin esensial, kuli arodi aksidental. Kuli dati esensial, kuli arodi aksidental. Dan asosial. Aksidental. Jenis pasal genus differenti common accident species proper common proper accident ya sebuah wae eta no arah khas yang arah proper accident yang common accident biasa dah yang penting tanggal faslun fi nisbatil al-fadilil ma'ani tawi ke pasal sawiji hal tetap ing dalam martelakeun nisbat ke-28 wa nisbatul al-fadilan utawi nisbat piro-piro lafad lil ma'ani kadue piro makna iku khamsatun 5 iku khamsatu aqsamin 5 piro-piro perkara bila nuksonin kalawan ora kurang lan ora leuwih. Tawatuun sawiji nisbat tawatu, tasyakukun nisbat tasyakuk, takhalub nisbat takhalub, wal istiraq walan istiraq, aksuhu sabalika iya istiraq taradupu nisbat taradub. Walabtu tawi lapan mustakmal murakkab, lapan mustakmal murakkab iku imma tolabun anakalane tolab au khobaru atau khobar wa awalun tawi kang awal nyatane tolab iku salah satu teluk setut garu besok bakal den caritakeun ieu salasa amrun sawiji amar ma'asti'la semertane isti'la dukur martabat kang murih isti'la dukur martabat kang murih lumentana leuwih luhur derajatna maksud tawi sabalike ieu amar iku adu'a du'a wa pitasawi lan ing dalem papada martabat lan ing dalem papada martabat ing dalem papada martabat
Kang murih lan kang den purih. Kang murih lan kang den purih. Waltimasun maka utawi iltimas iku waqa'a tumiba ieu iltimas. Faslun finisbatil al-fadil lil ma'ani, ada hubungan lapad dan makna. Sebenarnya ada lapad dan lapad, ada makna dan makna, ada lapad dan makna, ada makna dan lapad. Fi hadits terjemah hadpun wal aslu faslun finisbatil al-fadil lil ma'ani ba'du hali ba'din. Pada dasarnya faslun menjelaskan antara hubungan. Ingatnya pokoknya nungarana dua sesuatu pasti aya hubungan. Nisbatul alfad lil ma'ani, sebahagian terhadap sebagiannya. Li'anna ibarat terjemah fi nisbatil alfad lil ma'ani ma'anal waqi' fi tarjamati lau nisbatul alfad lil alfad. Meskipun musonib mencantumkan lapad terhadap ma'ani, tapi pada bukti nyatana, bukti kana mata, aya nisbat lapad kana lapad, nisbat makna kana makna. Fahasilu mafil abiyatil atiyah anna nisbata khamsatu anwa'in. Gitu. Jadi 5 nisbat, aya 5 hubungan ya. Kemudian ke ngabongkar hubungan seseorang gitu. Ya, 5 nisbat. Mana 5 teh? Kahiji isnani ma bainal makna alfad wa afrod. 2, yang hubungan ini antara makna lapad dan afrod. Makna lapad dan afrod. Wa huma tawatu tasyakku. Wa wahidatun bainal labdi wa manahu wa hiya al-istiraq. Dan keduanya lagi adalah tawatu dan tasyakku. Yang satu antara lapad dan makna yaitu istiraq. Nanti ditambah adanya umum khusus min wajhin. Nisbatul al-fadil lil ma'ani kana kitabna heula we. Hubungan antara lapad dan makna itu ada 5, tanpa kurang tanpa lebih. Tawatu, yang pertama tawatu, tasyakuk, takhalub, istiraq dan taradub. Ada 5. Tawatu, tasyakuk, takhalub, istiraq, taradub. 5. Ana nisbata bainal al-fadi wal ma'ani wal afrod ala khamsati aqsam. Jadi bandinganana lafad, makna dan afrod. Ingat ya, mafhum, makna, hakikat, mahiyah, ada tadi. Nu kahiji tawatu. Tawatu itu yuqalu aidon tasawi, disebut dengan tasawi. Tawatu nisbat tawatu. Wa huwa nisbatu makna labdi, hubungan makna lapad ilal afrod terhadap afrod bihaisu tawafuku dalikal makna. Bihaisu tawafuku bainal dalikal makna fi tilkal afrodi ay min ghairi tafawuti dalikal makna fi tilkal afrodi bi an kana makna wahid musawiyan fi afrodihi bila khilafin wa bila tafawutin fiha. Makna dan afrod, tetapi afrodnya itu dia sama, selepel afrodnya. Seperti insan. Insan kan maknana itu insan lapad, maknana atau kita sebut mafhum hayawan natik, afrodna itu ajiz, ilham, nu. Nah, itu kan afrod gitu. Yang mana afrodnya itu selepel, tidak ada degradasi aya level gitu kan. Antara ajiz tidak lebih manusia daripada ilham. Jadi selevel. Begitupun nuh tidak lebih manusia atau tidak lebih tidak manusia daripada Asep. Ini sama, dia itu selevel. Itu nisbatnya nisbat tawatu. Yang mana afrodnya itu
ya pada dasarnya tidak ada kesenjangan, tidak ada level, tidak ada kelas, sama rata gitu kan, sama rata. Guna ayat tasyakuk itu nisbatu makna labdi ila aprodihi bihaitsu yatafawat dalikal makna fitilkal aprodi bi ayyakuna maknal wahid laisa musawiyan fi afrodihi ba mukhtalifan wa mutawawitan biha bi an kana ba'duha asyadu min ba'din kama fi labdin nur. Nah ini nur, tasyakuk ini lawan daripada tawatu. Kalau tawatu di uploadnya satu level ya, mati ayat tuh mati anu lebih maya mautna pisan geus ka tabrak teh ka geleng ku torongtan keukeuh meskipun gitu udah yang namanya mati mah mati levelan gitu kan. Lamun mati can pae berarti can pae lain mati surima berarti can pae contohnya ayat tasyakuk mah berlevel, jadi namanya berlevel, uploadnya itu berlevel seperti cahaya ini berlevel kan, ada cahaya matahari yang uploadnya rada serap banget daripada cahaya komar, cahaya lampu, cahaya centir gitu kan. Nah itu cahaya bintang, itu kan berlevel-level cahaya. Putih kopea Asep yang kopea Eka kopea Ilham ada bercampur noda-noda hitam. Berarti kata putih itu ya apronnya berlevel gitu kan, berlevel. Beda dengan hidup, ada lebih hidup, tidak lebih hidup, tidak. Itu hidup mah mutawati nisbatan gitu kan. Tapi kalau putih, ya kan putihna kitab ieu jeung putihna kopea Ilham kan beda. Beda. Hitam mah warna-warna mah kan berlevel gitu. Tasakuknya. Taholub mah disebut dengan tabayun, berbeda, itu nisbatu makna labdin wa makna labdin akhar bi haitsu lam yasduq ahaduhuma ala syai'in mimma yasduqu alaihi al-akhar bi ayyakuna makna labdi mubayyinan li makna al-akhar kamu bayini makna insan di mana parosnya ini waneh biasa jelas gitu kan, antara kuda jeung jelema kan beda gitu kan pada hakikatna. Lamun kuda mah goer natik, lamun insan mah natik, ini taholub tabayun berbeda, tak ada kait mengaitna hubunganna teh eta kait mengaitna gitu kan. Istiraq, yang namanya istiraq itu disebut dengan homonim nisbatul labdi ilal makna bihaitsu ayatahidal labdu wa yata'addadal makna. Satu lapad banyak makna seperti ain ya. Cikuru abdi ngaranna istiraq hanya satu ini ain ya, istiraq hanya ain, biasanya ain gitu kan, di contohan ain di lain selain ain ya. Karena ain itu lapadnya satu ain tetapi maknanya banyak, ada maknanya basiroh mata hati, basiroh dahab emas, sumber air, syams kan syams juga disebut ain. Nama seseorang aini teh aini gitu kan. Nah itu kan sebuah nisbat hubungan antara lafaz dan makna disebut dengan homonim. Tarodub itu sinonim. Tarodub itu nisbatul labdi ila labdin akhor, hubungan antara lafaz terhadap lafaz yang lain bihaitsu yata'addadu al-labdu wa yatahaddu makna. Satu lafaz lafadznya beraneka ragam banyak tapi satu makna, kalabdil insan wal bashar ya, ada insan dan bashar kan lafadznya beda-beda, ada insan dan bashar banyak. Fa inna maknahu hayawanun natik, maknanya itu adalah hayawan natik. Basar dan insan pun hayawan natik. Asad dan gudun par sama. Gudun par itu kan nama meong cong care. Asad
meong Jongkok gitu kan banyak lah, meong Majapahit loba lah. Maknana hewan muftaris, hewan predator muftaris anu mencengkram. Nah, ieu aya di tamahan deui yaitu umum khusus min itlaq. Umum khusus min itlaq, umum khusus min wajhin. Didinya aya tasawi a sama dengan ba umum khusus min itlaq. Contohnya gitu kulu aba walaisa kulu ba'a. Itu bisa disebut ba atau disebut non kulu jaba, kulu jimba. Baheulana gitu, baheulana kulu nabi insan. Setiap nabi teh insan, walaisa kulu insan nabi, tapi tidak setiap manusia itu adalah nabi. Jadi anu di kurungan eta a itu teh pan nabinya. Insannya anu B, berarti anu B insan lebih umum daripada nabi. Dalam khusus min itlaq. Jadi tidak setiap tapi setiap. Nah, kusabab mantiki sieun gitu kan kulo insan hayawan sieun dipake dia disangka bahwa mantek teh bikin kulo insan hayawan maka dibikin rumus weh kulo aba atau mung asalna kulo aba mung sieun disangka huruf hijaiyah jadi kulo ba jim kulo ba jim ya. Ima jim mah sieun disebut huruf hijaiyah kulo ba jim dibalikeun we kulo jimba. Kulo jimba mah sieun disebut masih kena huruf hijaiyah jim, huruf hijaiyah kan jim. Nah satu jadi kulo jaba. Rumus-rumus ieu loba ditemukeun di Samsiah. Nu kulo abah, intina mah kitu-kitu keneh sih. Artina banyak kos frekuensi lah kayak daun dina IPA dina matematika mah gitu. Jadi setiap kulo aba eta bisa diganti bukan hanya nabi dan insan, apa saja gitu kan. Apa saja yang memang dia masuk ke diagram umum khusus min itlaq min wajhin mah kadang bisa berpisah, kadang bisa masuk keduanya gitu kan. Jadi ba'du a laisa ba a itu sebagian a bukan ba dan sebagian a pun bukan dan sebagian ba pun bukan a tetapi kadang sebahagian a itu ba. Contohnya ba'dul abjad laisa bi insan, sebahagian putih itu bukan insan, ada salju, ada kue, itu kan bukan manusia tapi warna putih. Sebaliknya ba'dul insan laisa bil abyad, sebagian manusia itu tidak putih, ada hitam, ada hijau gitu kan. Tapi kadang insan dan putih itu bersama, yaitu pada manusia yang warna putih. Itu diagramna gitu, aya warna hideungan di tengah-tengah. Ini tuh khusus min wajhin. Ta'rifna umum khusus bin itlaq haitsu yuqalu ayat atau riset isi area batasan di kitab ya kita kasih bilang isi haitsu yuqalu li ahadihima a'amu mutlaqan minal akhar. Haitsu yuqalu li ahadihima a'amu mutlaqan minal akhar walil akhar akhassu mutlaqan minal awal. Jadi sekiranya bisa dikatakan li ahadihima terhadap salah satu keduanya lebih umum mutlaqan, lebih umum secara
mutlak minal akhar daripada yang lainnya. Mana yang lebih umum? Ba. Ya, ba'na itu kan lebih umum. Walil akhar akhos mutlaqun minal awal, dan yang kedua yang lainnya itu lebih khusus. Mana? A. Kulu baja, kulu aba. Kita lebih nonya, lebih lain kulu bajim atau kulu ba'alif, tetapi kulu baja, kulu jaba. Asalna baja tetapi sieun dikhawatirkeun gak ditukar jadi baja kulu jaba, henteu kulu abatasa abatese. Ya. Kemudian khusus min waji haitsu yuqalu likulin minhuma, haitsu yuqalu likulin minhuma, ya ta'rif khusus min wajhin haitsu yuqalu likulin minhuma innahu a'amu minal akhar, innahu a'amu minal akhar. Innahu a'amu minal akhar min wajhin wa akhasu minhu min wajhin, wa akhasu minhu min wajhin. Sekiranya dapat dikatakan likulin terhadap keduanya, innahu a'amu minal akhar, bahwasanya ini lebih umum daripada yang lainnya dari satu sisi, wa akhasu minhu min wajhin, dan lebih khusus daripada sisi yang lain. Itu disebut umum khusus min wajhin. Nisbat antara lafad dan makna dan afrod. Walabdu imma tolabun aw khabaru. Lafad itu terkadang ada yang berbentuk insya, tolab perintah, au khabar atau berita informasi. Wa awalun salah satu sekali. Yang pertama tolab akan diceritakan sebentar lagi. Amrun, yang pertama amar ma'astila. Amar itu di sini dikatakan di sarakah nus istila. Istilah itu adalah orang yang memerintah lebih lebih tinggi derajatnya. Wa aqsuduha, sebaliknya doa. Apabila yang memerintah itu lebih rendah derajatnya disebut doa. Wa pitasawi, apabila antar sebaya satu level itu disebut dengan iltimas, faltimasun waqa'a, maka iltimas disebutnya. Yakni ana labdul mustamal murakkab yang qasim ila qismain. Lapad yang mustamal murakkab terbagi dua, ada insa, ada khobar. Wa huwa malayah tamilu sidqa wal kidib, tidak berkemungkinan sidik dan kidib. Au malayah tahaqqaqu madluluhu au ma yatahaqqaqu madlulahu ila bidikri dalihi au ma la yupidu bihi hikayata wuku'in nisbati aula wuku'iha. Insa itu dia tidak berkemungkinan benar ataupun bohong. Ini sisi naon apa? Jis pangmelikeun kopi, itu kemungkinan benar atau bohong. Menurut definisi insa, dia tidak ada kemungkinan benar dan bohong. Itu kan perintah insa. Jis pangmelikeun kopi. Ya. Tetapi bukan ditinjau dari dat anu marentah benar atau bohong, karena anu marentah mah ya bisa jadi atau henteu mah bukan seperti itu, tetapi dikatakan benar, tidak ada kemungkinan benar dan bohong itu karena yang namanya perintah itu faktana belum ada. Ya, beda dengan kopi ya. Kopi teh amis karena faktana geus diinum. Gitu. Faktana lamun omongan abdi sesuai jeung faktana, fakta ieu, maka benar, lamun salah berarti bohong. Tapi insa
abdi bade nginum nya. Kumaha tah patokan abdi bade nginum jeung henteu? Kan patokanana. Jadi kan nu ngaranna benar atau bohong kan kudu ada bandingan nya. Bandingan. Lamun nu ngaranna bandingan kan harus ada terlebih dahulu. Makanya khobar mah dikatakan kemungkinan benar atau bohong. Kenapa? Karena ada tolak ukurna, faktana tolak ukur. Kenapa insa tidak dikatakan benar atau bohong? Karena tidak ada tolak ukurna. Naon jadikeun tolak ukurna tuh? Sabab eueuh, maka insa itu tidak kemungkinan benar ataupun bohong. Atau malayatahaqqaq, sesuatu yang tidak nyata, madlul, terkecuali menceritakan dal. Madlul nate henteu nyata, terkecuali menyatakan dal pangmelikeun kopi nya. Buktina meuli kopi teh tak akan muncul tanpa menceritakan pangmelikeun kopi. Au mala yupidu bihi hikayah, atau tidak memaedahkan hikayah cerita. Nabi Fir'aun, aina Fir'aun ya, itu kan hikayah. Kan hikayah mah aya heula meureun. Fir'aun heula gitu karak dihikayahkeun. Ari ngahikayah anu can aya naon eta? Mun ngawadul. Ya. Jadi ngahikayah tapi teu aya gitu, kan jadi mitos. Jadi insa. Kenapa? Karena insa mah ya teu maidahkeun kana hikayah. Alhamdulillah cenah abdi mangke mah ade getol ngaos teh gitu kan. Pan are can jadi hikayah. Jadi omongan gitu teh henteu aya kemungkinan benar atau bohong teh karena buktina teu bisa dibandingkeun. Beda jeung alhamdulillah mama mah kamari nuju masanten 15 tahun baheula teh. Ngaji teh teu naon? Teu bolong. Nya, ngaji wae daharna teu absen. Omongan mama bener atau bohong, nah kan aya tolak ukurna 15 tahun. So, nya tempo we ku para santrina. Bener teh mama teh ngomong ya ngajina teu bolong wae ya. Aya buktina taroskeun ka babaturan mama, bohong. Mama eta boros. Gitu kan. Ngajina ge kaberangan wae. Itu kan ada bandingannya disebut khobar. Tapi lamun insa mah kan naon bandinganana? Alhamdulillah mama mah mungkin bade ngadamel madrasah gitu. Bohong mama mah lain bohong ditinjau daripada omongan bener henteuna, jadi henteuna, tetapi naon ieu ditolak ukurna gitu, tolak ukurna. Jadi ari insa mah teu maidahkeun kana hikayat ayana hubungan atau eueuhna. Bener atau henteuna teh eueuh, kenapa? Karena bandinganna eueuh gitu. Bandinganna eueuh. Insa terbagi dua, ada tolabi, ada goer tolab. Tolabi mah atuh madalah ala tolabil PL di lalatan wadiyah. Ya, ampang meulikeun udud. Itu kan ada di lalatan wadiyah gitu kan. Ari goer tolabi ma ya dulu ala tolabil PL di lalatan goer wadiyah ay iltizamiyah. Goer tolabi sesuatu yang menunjukkan atas tolab pencarian pekerjaan, tetapi dilalahnya goer wadiyah atau disebut dengan iltizamiyah. Tahu bulat digoreng dadakan. Nah, itu apakah itu kan iltizam atau bisa dikatakan khabar itu lakon insayatu maknan. Ya kan disebutkan tahu bulat digoreng dadakan itu bukan memberitakan tahu bulat kan, tetapi mengingatkan bahwa urang teh jualan tahu bulat beli iltizam kan. Khabari ada itu sebaliknya daripada insa, malayah tamilu sidqa wal kadib, yang berkemungkinan benar atau bohong. Kenapa? Karena ada bukti. Urang nyaritakeun nu geus, insa mah nyaritakeun anu acan kumaha atuh ngabuktikeun benar atau bohong mah. Gitu. Lamun geus mah kan ada buktina benar atau bohong. Kenapa? Atau faktana geus atau samun akur jeung fakta bener, lamun itu berarti bohong. Aya bukti, aya bandinganna.
atau di dia auma yatahaqqaqu madluluhu walau biduni dikri dalihi nya. Kopi teh pahit teh nya. Pahit kopi teh apakah ke orang nyebutkeun pahit kopi itu jadi pahit kan teu gitu kan nyata madlulna kopi teh amis meskipun teu dicaritakeun urang teu nyebutkeun kopi teh henteu amis apakah ieu kopi teh jadi pahit atau henteu jadi amis henteu ari fakta mah kan teu bisa dirubah ku omongan eta khobar gitu kan artinya khobar mah ya faktana teu bisa dirubah meskipun orang ngomong A B C D da ari fakta mah teu bisa dirubah urang teu ngomong pahit teu ngomong amis keukeuh we kopi mah amis faktana gitu au mayasduku bihi hikayah wuku hikayah ta wuku inisbati aula wuku iha da hikayah teh cerita gitu Fir'aun baheulana ditenggelamkeun bener henteu gitu kan terbagi dua ada amar doa dan iltimas jadi watolabi salah satu anwa amar doa dan iltimas ieu kamana tah eta diagramna eta sahanapeun khobari lain dia bedanya coba ningali saya bisa salah tuh kan ari ieu mah ngahiji keneh ngahiji gimana geus dirobahkeun soalna ieu mah kan insa jeung khobari nya ai dia mah insa khobari hanapeun khobari teh ieu teh tolabi nyawa tolabi salah satu anwa hanapeunana atuh bogoh we teh ari kieu mah kan dibagi dinya ari abdi mah teh hanapeun khobari teh ieu teh insa tolabi jadi bisi kasebutkeun khobar teh tolabi padahal mah khobar mah kan tolabi mah kan insa tolabi peminta itu ada 3 perkara ya perintah ma adalah ala tolabil fi'li dilalatan wa iyatan ma idharil ulu jadi mah disyaratkan aya ulu nyentak ya minat tolabi ilal matlubi minhu pamalikeun tuh kopi ila sayyidi li abdihi abdihi terhadap hambanya saya terhadap budaknya adanya ulu doa jadi mah doa madalah ala talabil pilih dilalatan wadiyatan ma huduril khudu minnat talib ilal matlubi minhu wa qali abdi li sayyid iskini ma'an khud amati tadi teh khud amati ambillah amati non amati sorban eta non amati non amamati sorban iltimas ma madala ala talabil fi'il dilalatan wadiyata ma idhayati tasawi minat talib ilal matlub minhu jadi disyaratkeun cenah mah aya naon aya nyentaknya jadi pang malikeun kopi tuh ada rasa naon tinggi nadana jeung derajat teh ti kiai ka santri tapi menurut muktamad mah ari amar mah teu kudu aya syarat eta 2 ya teh ikhtilaf gitu syaratna teh amar teh apakah kahiji kudu derajat apakah kudu aya intonasi menurut muktamad mah duanana teu kudu nu ngaranna marentah eta teu kudu disyaratkeun leuwih derajat tinggi ataupun nadana tinggi jadi lamun pangnikakeun kopang manehkeun cai itu cek ti dia mah lain amar terus naon eta tapi menurut kaum muktamad mah ya bisa dikatakeun amar meskipun henteu ulu henteu nadana tinggi jeung henteu darajatna tinggi
warahmatullahi